Seorang mukallaf yang kentutin Alkitab, lalu dia menentang Adonai Yesus HaMashiach, menentang firman yang hidup. Saudaraku, dia berpikir dia lagi melawan orang Kristen. Tidak, ya. Dia tidak lagi melawan orang Kristen, dia tidak lagi menghina orang Kristen, ya. Tetapi dia lagi berurusan dan melawan Tuhan. Yang dia tantang itu adalah Yesus Kristus, bukan kita. Nah, cuma dia menunjukkan kesombongannya kepada kita. Seolah-olah hanya dialah satu-satunya manusia yang paling berani untuk menentang Yesus Kristus. Tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Gue loh yang paling berani, yang berani menentang Yesus. Bahkan kita lihat bagaimana Alkitab ditempatkan, diletakkan di pantatnya, lalu dikentutin, saudara. Nah, Bapak Ibu, si mukallaf yang kentutin Alkitab kemarin, sekali lagi saya katakan, dia bukan melawan orang Kristen, bukan juga menentang orang Kristen, tetapi dia melawan Tuhan dan menentang Tuhan. Apa dampak yang akan dia alami ketika dia melawan dan menentang Yesus Kristus? Bapak Ibu, di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Artinya Bapak Ibu, seseorang yang menentang Roh Kudus, menentang firman Tuhan, maka dosanya tidak akan diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, maupun akhirat, Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan, ini kata Alkitab, bukan kata kita. Bukan kata orang Kristen, tetapi kata firman Tuhan sendiri. Di mana firman Tuhan ini yang sudah dikentutin oleh si mukallaf beberapa hari yang lalu. Maka dia lagi berhadapan dengan Tuhan, lagi berhadapan dengan firman. Secara otomatis, katakanlah dia lolos dengan hukum dunia, hukum bangsa dan negara ini. Tetapi dia tidak akan bisa lolos dengan hukum Tuhan. Dibuktikan hari-hari ini dia dihantui dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa bersalah. Secara otomatis dia merasa berdosanya minta ampun. Sampai-sampai video yang sudah diupload Bapak Ibu, dia hapus lagi. Dia ingin menunjukkan kepada orang Kristen dan orang Katolik, ini loh gue berani menentang Tuhan lo, Tuhan Yesus. Aku ingin lihat selama sebulan ini aku mengalami azab atau tidak, mengalami kecelakaan atau tidak. Ini adalah orang yang sombong minta ampun, Bapak Ibu, ya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Segala sesuatu apa yang dilakukan, apa yang diucapkan termasuk, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Seperti kata Injil Matius 12 ayat 32. Orang yang menghina Roh Kudus, menghina Alkitab, menghina firman Tuhan, bukan saja dia mengalami hal yang tidak diinginkan pada masa di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, ya. Dunia yang akan datang dia mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami sengsara yang luar biasa. Kenapa? Karena dosanya tidak diampuni. Ya, tidak diampuni dan tidak akan diampuni. Lalu ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, kita melihat bagaimana si mukallaf itu waktu dia masih berada di dalam agama Kristen. Bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana pengajarannya. Lalu saudara bandingkan setelah si mukallaf itu keluar dari agama Kristen. Bagaimana tutur katanya, dan bagaimana tingkah lakunya, dan bagaimana aura wajahnya, aura mukanya. Hilang sukacita, hilang kedamaian. Kenapa? Karena kasih itu tidak ada di dalam hati dan pikirannya. Ketika kasih tidak ada dalam hati dan pikirannya, maka dirasukilah oleh kuasa kegelapan, oleh roh-roh yang ada di dunia ini. Akhirnya terjadilah hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Alkitab dia letakkan di pantatnya. Dia menantang sekali, ya. Dia menantang, dia ingin sekali melihat bagaimana kuasa Tuhan itu. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-34, hai kamu keturunan ular beludak, kata Injil Matius 12 ayat 34. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika ucapan yang keluar dari mulut bibir seseorang, Bapak Ibu, itu ucapan
yang dusta, ucapan yang pedas, ucapan yang pedih, ucapan yang bisa melukai hati orang, ucapan yang bisa melukai perasaan orang, sumpah serapah, caci maki, hinaan. Itu kenapa? Karena berasal dari hatinya. Hatinya pun seperti itu, Bapak Ibu. Maka Alkitab mengatakan jangan sampai dari mulut yang sama keluar berkat dan keluar kutuk. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Kata-kata sempah serapah, caci maki, hinaan yang keluar dari mulut, bibir, lidah seseorang itu berasal dari hatinya seseorang. Ayat yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Orang baik tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata hinaan, kata-kata cacian dan makian. Orang yang baik itu akan dipenuhi oleh kuasa Ruh HaKudes. Ini khususnya orang Kristen. Akan dipenuhi oleh kuasa Ruh HaKudes. Kata-katanya begitu lembut, begitu penuh dengan makna, kasih. Ya, orang yang mendengar kata-kata kita itu, orang itu bisa damai, sukacita, tentram. Orang senang dengan mendengar kata-kata kita. Bahkan orang rindu untuk mendengar suara kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berada di dalam Tuhan dan kita hidup dipimpin oleh kuasa Ruh HaKudes, dan orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan orang itu tidak mungkin mengeluarkan kata-katanya yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ayat yang ke-36, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yeshua HaMasiah, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap apa yang diucapkan oleh seseorang, kata-kata sia-sia, maka nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, si mukallaf itu menentang Tuhan Yesus. Sudah secara otomatis dia melawan Tuhan. Dan secara otomatis Tuhan akan minta pertanggungjawaban nantinya. Hidup di dunia susah, hidup di akhirat pun susah. Kenapa? Karena ini kata firman Tuhan. Ini kata Alkitab, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-37 masih di Injil Matius 12. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maka kita perlu sekali menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Jadi setiap orang Kristen hidupnya itu harus berada di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, agar kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau orang Kristen tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka orang Kristen pun akan dipimpin oleh keinginan daging, oleh keinginan dirinya sendiri. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta sejenak jelah bagian, saya tidak pernah jenuh-jenuh mengatakan bagaimana hidup saya dulu sebelum mengenal Yesus. Yesus tangkap saya dari sekian banyak orang berdosa, lalu Yesus ubahkan saya, lalu Yesus tetapkan saya menjadi seorang PNS, pegawai negeri surga, Bapak Ibu. Haleluya, menjadi seorang penginjil. Nah, di situ saya banyak hal yang saya alami, hal-hal spiritual banyak sekali saya alami. Saya bersaksi siapa itu Yesus, pribadinya itu bagaimana, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rindukan oleh semua orang. Maka ketika Yesus berada di dunia ini dalam wujud manusia, tidak ada satu kesalahan pun yang didapatkan oleh umat manusia. Tidak ada satu dosa pun yang didapatkan oleh umat manusia. Kenapa? Karena manusianya Yeshua HaMasiah berbeda sekali dengan manusianya kita. Manusianya Yeshua HaMasiah hanya dagingnya, daging manusia, Bapak Ibu. Maka ketika saudara melihat dia berdoa, dia menangis, dia sedih karena manusia yang saudara lihat. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Dia merasakan apa yang manusia alami. Dia melihat bagaimana manusia hidup dalam dosa. Maka dia harus datang untuk membereskan dosa itu. Saudaraku, hanya satu yang tidak dilakukan oleh Yesus. Apa itu, Bang Pendi? Kawin mengawini. Itu yang tidak dilakukan. Maka tidak ada nikah, tidak ada kawin, tidak ada perceraian. Tidak ada istilahnya hal-hal duniawi yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dia mengajarkan bagaimana kita tinggal di dunia ini untuk kita nanti di dunia yang akan datang hidup kita enak. Ini yang Yesus mau.
Maka dia selama di dunia ini tidak pernah dia berkata, kamu harus ikut agamaku ya, agama Kristen. Kamu harus ikut agama Kristen ya, kamu harus masuk agama ini ya, kamu harus masuk agama itu ya. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak membawa agama ke dunia ini. Yang dia bawa adalah shalom. Maka dia selalu berkata, follow me, follow me, follow me. Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Bano ufili o Yesu. Bano ufili o Yesu. Bano ufili o Yesu. Tebai ure, tebai ure. Mengikut Yesus ini yang Tuhan mau. Kenapa ikut Yesus? Karena dia adalah satu-satunya pribadi yang menjadi teladan bagi kita masa Yesus di dunia ini. Dia memberikan contoh yang baik bagi kita. Dia teladan yang sempurna, dia contoh yang sempurna bagi kita Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu mencontoh pribadi-pribadi yang lain. Cukup kita mencontoh dia. Maka Alkitab selalu mengatakan, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Lihat dia, lihat dia, lihat dia Bapak Ibu. Maka Alkitab juga berkata, jangan kamu bergantung pada manusia, tetapi bergantunglah pada Tuhan. Nah saudaraku, para pecinta syariat bagian inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang di luar kekristenan. Karena yang orang perhatikan itulah kemanusiaannya. Padahal perkara-perkara yang dilakukan oleh Yesus masa di dunia ini, itu hanya perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah baik saudaraku, para pecinta channel Yoha Baget, sekali lagi si mukallaf yang kentutin Alkitab, yang meletakkan Alkitab di pantatnya, dia bukan lagi melawan orang Kristen, orang Katolik, tetapi dia lagi melawan Tuhan. Ya, dia berhadapan dengan Tuhan, maka dia akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan Tuhan. Maka kita meminta supaya dia minta ampun sama Tuhan. Dia tidak perlu minta ampun sama orang Kristen, cukup dia minta ampun sama Tuhan. Baik saudaraku, para pencinta channel Yoha Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bismillah Adonai Yesus Hamasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang yang tinggal dalam kegelapan, yang masih mencari jalan kebenaran dan hidup, yang masih mencari jalan Shiratal Mustaqim melalui pelayanan kita, mereka bisa menemukan Injil Habaget, Injil kabar baik. Mereka bisa menemukan jalan menuju ke surga. Mereka bisa menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesua Hamasiah adalah jalan atau petunjuk jalan menuju ke surga. Terima kasih.